Selamat sore, jemaat Tuhan yang diberkati. Kita ada di dalam bulan Agustus. Yakinlah penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kita di sepanjang bulan ini. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu, Bapa yang baik dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu lah yang sudah menghentarkan kami pada saat ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat sore hari ini hati kami limpah dengan syukur. Kami mau berbakti kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau, Allah yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan. Berkati ibadah kami, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Engkau korbankan hidup-Mu sebagai ganti dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidup-Mu. Curahkan darah-Mu
Bahkan di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit pada hari-hari ini, kami hanya lari kepada Yesus, sumber kekuatan kami, penolong kami, bahkan yang sanggup menyelamatkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi kami setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Tenangkan kami di dalam hadirat-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan. Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati. Semua kami diberkati, dan dengan berkat itu kami akan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali pada sore hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, saudara-saudara, satu-satunya harapan kita, pegangan hidup kita untuk kita tetap kuat hanyalah firman Tuhan. Pada saat ini saya mengajak saudara melihat dari kitab Ayub pasalnya yang ke-6. Saya ingin berbicara tentang bertahan di tengah badai kehidupan. Ya, di dalam kitab Ayub pasal yang ke-6 ada 2 ayat yang kita baca sebagai ayat pendahuluan. Kitab Ayub pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Kalau kita melihat saudara-saudara, sebenarnya bahwa ayat ini adalah mewakili perasaan daripada banyak orang ketika menghadapi hari-hari yang sulit. Kita tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Ayub di dalam pasal-pasal pertama dan pasal-pasal yang kedua. Ketika sesuatu hal yang buruk terjadi dalam kehidupan daripada Ayub, dan itu membuat dia sangat menderita, saudara-saudara. Bahkan bukan hanya oleh keadaan, tetapi oleh sahabat-sahabatnya juga. Maka inilah pernyataan Ayub pada waktu itu. Dia bertanya, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Ayat 12, apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Tentu jawabannya tidak, saudara-saudara. Karena tidak ada di antara kita yang mempunyai kekuatan seperti kekuatan batu. Tidak ada tubuh kita dari tembaga. Di tengah-tengah keadaan sulit inilah, saudara-saudara, maka orang bisa bertanya sama seperti Ayub. Nah, beberapa waktu yang lalu, saudara-saudaraku, saya pernah katakan, saya membaca ada tulisan yang ditulis oleh seorang pendeta, bahwa dia menyikapi apa yang terjadi pada hari-hari ini, saudara-saudara. Lalu di dalam tulisannya itu dia berkata bahwa hari-hari ini ada banyak orang-orang Kristen yang menjadi ateis. Kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa ateis itu jelas bahwa orang yang ateis adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi kenapa pendeta ini berkata bahwa pada hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang menjadi ateis, saudara-saudaraku? Adalah karena begitu banyak hal terjadi di dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini. Bahkan realita kehidupan mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Bahkan mungkin berbeda dengan apa yang sering kita dengar firman Tuhan setiap hari, saudara-saudara. Ketika keadaan kita berbeda dengan apa yang kita dengar lewat firman Tuhan, ketika keadaan kita, situasi kita berbeda dengan seperti yang kita rencanakan, maka pendeta ini berkata, ada banyak orang Kristen yang menjadi ateis. Ada banyak orang Kristen yang menjadi apatis dengan firman Tuhan. Seolah-olah apa yang firman Tuhan katakan hanya sebuah pemanis pendengaran.
Nah, Bapak Ibu, apakah pernyataan pendeta ini benar, saudara-saudara? Bahwa akan ada banyak orang-orang Kristen yang menjadi ateis? Dalam satu sisi mungkin ada, saudara-saudara, tetapi saya tidak katakan itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena saya percaya di tengah-tengah kesulitan pun ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan yang tetap kuat di dalam menghadapi badai kehidupan ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tetap berharap, ada banyak orang-orang percaya yang tetap bertahan sekalipun badai kehidupan terjadi. Dan saya ingin katakan pada saat ini, saya berdoa saudara yang mendengar firman ini adalah bagian orang yang tetap bertahan di tengah-tengah badai kehidupan ini. Memang ada banyak realita kehidupan yang tidak seperti yang kita dengarkan di dalam khotbah-khotbah, saudara-saudaraku. Banyak pengalaman-pengalaman kita yang kita mengalami keadaan-keadaan sulit, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha yang ditutup, bahkan mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan itu adalah realita kehidupan yang terjadi pada hari-hari ini, saudara-saudaraku. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin katakan kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, tidak peduli sesulit dan seberat apapun badai dalam hidupmu, engkau harus tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, ya, saya percaya bahwa tidak ada orang yang mengharapkan badai terjadi dalam hidupnya. Bahkan tidak ada orang yang merencanakan bagaimana dia akan menghadapi badai. Tetapi saudara-saudaraku, badai adalah sesuatu yang bisa tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Bisa tiba-tiba muncul tanpa kita rencanakan. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana sebuah jemaat, bagaimana orang-orang percaya di dalam kesulitan yang sangat berat pun, tetapi kehidupan mereka tetap menjadi berita sukacita. Bagaimana orang-orang percaya ini hidup, bagaimana mereka menjalani kehidupan yang berat itu. Mereka tetap menjadi sebuah sukacita bagi hamba Tuhan. Coba kita lihat dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Korintus dalam surat Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga, judul perikop ini adalah kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang mengalami kesulitan yang luar biasa. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Keadaan ini, saudara-saudaraku, tidak jauh berbeda dengan apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Saya katakan tadi, ada banyak orang-orang yang setia kepada Tuhan, tetapi mereka kehilangan pekerjaan. Mereka orang-orang yang setia kepada Tuhan, tetapi usaha mereka terpaksa harus ditutup. Ada banyak orang-orang yang setia kepada Tuhan, tapi kehilangan orang-orang yang Dia kasihi. Keadaan ini juga terjadi di jemaat Tesalonika, saudara-saudaraku. Tetapi coba kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya berdoa sekali lagi, sesulit seberat apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah bertahan di tengah badai ini. Nah, saudara, kita lihat dulu di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ya, mulai ayat pertama. Maka Paulus memulai surat ini, pasal ini, saudara-saudaraku, kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Kemudian ayat yang kedua, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Saya berhenti dulu di situ. Aku perhatikan pada waktu itu Paulus yang menjadi penulis 1 Tesalonika ini bersama dengan Timotius. Tetapi pada waktu itu akhirnya Paulus mengambil keputusan untuk dia tinggal sementara di Athena.
dan dia tinggal di situ, maka orang yang bersama dengan dia pada waktu itu adalah seorang yang bernama Timotius. Akhirnya Timotius ini diutus untuk pergi ke Tesalonika untuk melihat keadaan jemaat ini. Seperti apakah jemaat yang menderita ini? Apakah yang terjadi dengan jemaat yang menghadapi kesulitan ini? Bahkan mereka harus mempertaruhkan nyawanya untuk iman mereka. Paulus katakan ia ingin tahu keadaan jemaat ini. Dan itu sebabnya di dalam ayat ini, ayat yang ketiga dikatakan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Jadi Timotius diutus ke Tesalonika melihat keadaan jemaat, kemudian juga untuk menasehatkan mereka tentang iman mereka. Kenapa? Paulus ini merasa, apakah jemaat ini bertahan? Apakah jemaat ini tetap kuat? Apakah jemaat ini imannya tidak tergoncangkan karena penderitaan itu? Kita teruskan membaca ayatnya yang ketiga, saudara-saudara. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat keempat, sebab jika waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Bapak Ibu, khotbah-khotbah yang kurang menarik pada hari-hari ini adalah khotbah tentang penderitaan. Dalam waktu yang cukup lama kita jarang mendengar bahwa mengikut Kristus itu adalah penderitaan, mengikut Kristus itu adalah kesusahan. Tetapi kalau Paulus itu jelas sekali dia beritahukan kepada semua jemaat. Saudaraku baca di dalam surat-surat Paulus, dia selalu berbicara mengikut Tuhan itu banyak kesukarannya, mengikut Tuhan itu banyak tantangannya. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa mengikut Tuhan itu memikul salib. Dan untuk itulah saudara-saudaraku, kita perlu supaya kita tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika ini, saudara-saudara, ketika Timotius pergi ke Tesalonika dan melihat keadaan jemaat itu, maka di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Bapak Ibu perhatikan, itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia. Siapa dia? Timotius. Untuk apa, saudaraku? Supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Paulus itu jarang berbicara tentang khawatir, saudara-saudara. Tetapi untuk sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat ini, dia berkatakan, aku khawatir. Dia khawatir bukan apa yang dia makan, minum, pakai. Bukan itu yang dia khawatirkan. Seorang hamba Tuhan, itu bukan kekhawatirannya, saudara-saudara. Kekhawatirannya adalah apakah iman jemaat itu tetap kuat atau bukan. Itu kekhawatiran Paulus di dalam ayat ini, saudara-saudara. Saya berdoa sekali lagi, jemaat yang diberkati Tuhan, ketika saudaraku dengar firman Tuhan ini, biarlah semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau ada tetap bertahan di tengah badai kehidupan ini. Apa laporan yang diberikan oleh Timotius setelah dia sampai ke Tesalonika, kemudian dia kembali ke Paulus, saudara-saudara? Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. Inilah hasil daripada apa yang dilihat oleh Timotius tentang keadaan jemaat yang menderita ini. Inilah yang dia laporkan tentang keadaan yang menghadapi kesulitan itu. Seperti apakah jemaat itu? Mari kita baca bersama-sama, karena ini juga harus ada dalam setiap hidup kita. Mulai dari anak-anak, orang-orang muda sampai orang tua, harus seperti ini dalam setiap hidup kita. Ayat ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Saudara perhatikan, secara khusus ada dua hal yang dilaporkan oleh Timotius tentang keadaan jemaat itu. Bagaimana, saudaraku? Yang pertama adalah mereka ternyata tetap dalam keadaan iman yang bertahan. Saudara perhatikan, saya baca di situ dikatakan kabar gembira tentang imanmu. Iman mereka tetap kuat, dan bukan hanya iman mereka, tetapi juga kasih mereka. Saudaraku, dengarkan baik-baik, keadaan-keadaan yang sulit, masalah-masalah, tantangan yang berat, ternyata orang percaya tetap bisa mempertahankan imannya. Dan dia tetap bisa mempertahankan kasihnya. Saya berdoa, saudaraku, diberkati Tuhan, jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, imanmu tetap kuat, engkau tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Katakan amin. Nah, pada sore hari ini, saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana supaya iman kita tetap bertahan di tengah badai ini, supaya kita tetap kuat, supaya kita seperti jemaat yang di Tesalonika ini. Ingat tadi di dalam pembukaan kita, ayo katakan, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Jawabannya bukan, saudara-saudaraku. Kalau begitu, apa rahasianya untuk kita bisa bertahan? Apa rahasianya supaya kita bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan baik? Saya mengajak saudara melihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ada sebuah peristiwa yang dialami oleh Paulus bersama dengan rombongannya, saudara-saudara. Dan kita belajar paling sedikit ada 3 hal yang harus kita miliki untuk kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini, untuk kita bisa melewati semua hal-hal yang sulit ini. Saya mendorong saudara untuk membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, mulai dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-44. Tetapi karena ayat ini cukup panjang, saudara-saudara, itu sebabnya kita tidak akan baca secara keseluruhan ayat-ayat ini. Tetapi kita akan melihat di dalam ayat-ayat ini, Bapak Ibu, bahwa ada keadaan yang tiba-tiba terjadi. Di dalam ayatnya yang ke-14, saudara-saudara, perhatikan dulu. Kisah Para Rasul pasal 27 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Saudara perhatikan di situ, tapi tidak berapa lama kemudian. Peristiwa ini erat sekali hubungannya dengan ayat di atasnya. Apa ayat di atasnya? Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 13. Ayat 13 berkata begini, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka berpikir, ayat itu berkata, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Dan bukti daripada keyakinan itu, mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Saudara perhatikan dulu, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita pada waktu itu rombongan ini sudah begitu yakin tujuan mereka sudah akan sampai. Tapi segala sesuatunya berubah, saudara-saudara. Kenapa? Karena di dalam ayatnya yang ke-14,
Tidak berapa lama kemudian turunlah angin badai. Dalam sebuah terjemahan dikatakan tiba-tiba. Harapan, bahkan apa yang mereka pikirkan berubah semua, saudara-saudara. Bukan hanya keadaan yang berubah, sekarang nyawa terancam. Bukankah keadaan ini terjadi pada hari-hari ini? Ada banyak orang yang sudah membuat rencana. Dia berpikir dia akan lakukan tahun ini seperti ini, dia akan kerjakan tahun ini seperti ini, mau usaha seperti ini. Tetapi tiba-tiba keadaan ini berubah semua. Dan ada banyak orang tidak siap menghadapi perubahan-perubahan itu, saudara-saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kisah yang kita baca, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, saudara akan melihat di situ, sekali lagi saya dorong saudara baca ayat itu, peristiwa itu secara keseluruhan. Gelombang terus menghantam buritan kapal sehingga hancur berantakan. Angin telah menghancurkan perahu itu. Saya katakan bahwa sekarang bukan hanya harapan yang tidak menjadi kenyataan, tetapi nyawa sudah menjadi terancam. Dan para awak kapal mereka melakukan pengurangan. Mereka buang ini, buang itu. Tetapi yang luar biasa adalah Paulus di dalam kisah ini tetap tenang. Paulus tetap tenang. Bagaimana bertahan di tengah badai kehidupan ini? Di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Paulus tetap tenang. Para awak kapal melakukan banyak hal. Saudara yang diberkati Tuhan, dengarkan baik-baik, dalam kehidupan ini engkau tidak perlu bukan pengurangan yang kita perlukan, tetapi yang sangat kita perlukan adalah ketenangan. Bagaimana supaya kita mengalami ketenangan ini? Dan saya katakan tadi, bagaimana kita supaya kita bertahan di tengah badai ini? Secara cepat, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara. Mari kita lihat. Hal yang pertama itu adalah di dalam ayat yang ke-23. Ya, kebenaran pertama adalah bahwa Allah selalu menyertai kita. Perhatikan, kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dan yakini di tengah badai kehidupan. Ya, badai kehidupan seperti apapun, ada penyertaan Tuhan. Kau kehilangan pekerjaan, usaha ditutup, bahkan mungkin ada yang kesehatan kita terganggu, tapi penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kita. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-23, 1, 2, 3. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Kalau Tuhan di sisi kita, kalau Tuhan bersama kita, siapakah melawan kita? Siapakah yang mampu mengalahkan kita? Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang perlu kita miliki dalam hari-hari ini adalah keyakinan tentang penyertaan Tuhan. Dia selalu menyertai kita dalam peristiwa ini. Paulus dalam keadaan yang menghadapi badai, Allah menyuruh utusan pribadi untuk memberitahukan Paulus bahwa supaya dia tetap tenang. Ya, karena apa? Karena Tuhan hadir. Ya, sekali lagi ayat itu bagian terakhir dikatakan, berdiri di sisiku. Saudara mungkin tidak seperti Paulus bermimpi untuk melihat Tuhan berdiri di sisimu. Tetapi saya ingin katakan bahwa kebenaran ini juga berlaku untuk saudara. Allah selalu menyertai. Allah selalu bersama dengan engkau. Dia tidak pernah tinggalkan kita sekalipun ada badai kehidupan.
Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Ya, badai bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui, namun tidak akan pernah membuat atau menyembunyikan wajah kita dari Allah. Sekali lagi, bahwa badai bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui, namun tidak akan pernah dapat menyembunyikan wajah kita dari Allah. Kita mungkin tidak melihat Dia, tetapi Dia melihat kita. Mungkin kita merasa Dia ribuan mil jauhnya, namun yang sebenarnya Dia selalu bersama kita. Ini kebenaran pertama yang harus kita miliki, saudaraku. Di tengah badai kehidupan ini, meyakini tentang penyertaan Tuhan. Yang kedua, kebenaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, saudara-saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-24, Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Allah pasti membela tujuannya dalam hidup kita. Ayat 24 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Perhatikan dulu kata bahwa engkau harus menghadap Kaisar. Tujuan Tuhan dalam kehidupan Paulus pada waktu itu adalah supaya Paulus itu bersaksi memberitakan Injil untuk berhadapan dengan Kaisar. Dan sementara di perjalanan, saudara-saudaraku, ada badai. Tetapi perhatikan dulu bahwa Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Kita sering menyanyikan sebuah pujian, hidupku menggenapi firman. Badai mungkin bisa terjadi, tetapi hidup kita akan terus bergerak untuk menggenapi firman Allah dalam hidup kita. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimanapun keadaan beratnya situasi, kesulitan seperti apapun, itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Padang belantara ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Padang belantara itu tidak menghentikan rencana Tuhan, tidak membatalkan rencana Tuhan kepada bangsa Israel. Kepada Yusuf, rencana Tuhan tidak berhenti karena Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf tidak batal, tidak gagal karena Yusuf dibuang di penjara. Tidak, saudara-saudaraku. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita menggenapi rencana Tuhan. Allah membela tujuannya dalam setiap kehidupan kita. Musa ketika keluar perintah daripada Firaun untuk membunuh semua anak sulung di Mesir, apakah Tuhan menghentikan pertumbuhan janin Musa di kandungan daripada ibunya Yokebed? Tidak, saudara-saudara. Dia tetap bertumbuh di dalam kandungan daripada ibunya, tetap lahir. Walaupun sudah keluar perintah daripada Firaun bahwa semua anak-anak laki-laki anak-anak orang Ibrani itu dibunuh, tetapi Tuhan tidak menghentikan supaya Musa itu tidak lahir, saudara-saudara. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa menghentikan penggenapan rencana Tuhan. Dan saudaraku, perhatikan di dalam kisah Musa, Firaun yang ingin membunuh laki-laki, semua laki-laki umur 2 tahun ke bawah, termasuk seharusnya Musa pada waktu itu. Tetapi saya mau tanya, Musa itu bertumbuh di mana? Justru di hadapan Firaun, justru di istana Firaun. Harusnya Firaun yang membunuh dia, tetapi Tuhan punya cara. Justru Musa bertumbuh di istana Firaun. Saya pernah katakan begini, kadang-kadang Tuhan itu punya selera humor juga, saudara-saudara. Bayangin Musa yang ingin membinasakan semua anak laki-laki orang Ibrani,
Sekarang di hadapannya ada orang Ibrani yang terus bertumbuh di hadapan dia. Itulah cara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membela tujuannya dalam hidup kita. Yakini saudara-saudaraku, pandemi ini tidak akan membatalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Pandemi ini tidak akan membatalkan berkat Tuhan dalam hidupmu. Pandemi ini tidak akan menggagalkan firman Allah untuk bangsa kita, untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Kenapa? Karena Tuhan membela rencananya di dalam setiap hidup kita. Hal yang terakhir saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kisah ini, maka yang terakhir, kebenaran yang terakhir adalah kebenaran yang ketiga, Allah akan melakukan seperti yang Ia janjikan. Ayatnya yang ke-25. Mari kembali kita baca ayat ini bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudaraku. Bagian terakhir kita baca dengan iman. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Wow, luar biasa saudara-saudara. Ada badai, keadaan belum berubah, situasi masih berat, tetapi Paulus berkata, aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Kita tidak tahu ini pandemi ini akan kapan berakhir saudara-saudara. Tapi percayalah apa yang difirmankan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Seperti yang Tuhan katakan, itu terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jangan takut. Semua orang yang ada di dalam kapal selamat. Inilah janji Allah kepada Paulus, dan Allah melakukan seperti yang dijanjikannya. Semua orang dalam kapal itu selamat. Janji Tuhan di dalam Mazmur 12 ayat 7 katakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan, dan dalam dapur pelaburan di tanah. Allah tidak berdusta, dia memegang setiap firman-Nya. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu. Di dalam Yesaya 40 dikatakan, Yesaya 40 ayat 8, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini juga sebagai bukti kasih Tuhan tentang kesetiaan Tuhan, kita akan makan perjamuan kudus, mengingat bahwa Dia sangat mengasihi kita. Apa yang Dia katakannya pasti terjadi dalam hidup kita. Mari tutup Alkitabmu dan kita akan menyembah Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Haleluya.
Saya katakan Bapak Ibu mungkin bisa, itu tidak salah 100%, tetapi bisa terjadi kepada orang-orang kalau dasar pemahamannya tentang firman Tuhan itu tidak benar. Kalau mereka berpikir bahwa mengikut Tuhan itu mudah, lancar, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, orang bisa tidak mempercayai firman Allah, saudara-saudara. Tapi saya ingin katakan bahwa Yesus, bahkan Paulus berbicara tentang mengikut Tuhan adalah sebuah penderitaan, tantangan, kesulitan. Karena dia juga berkata bahwa kita tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Bukan yang sementara ini, tetapi yang kekal. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bertahanlah di tengah badai kehidupan ini. Kalau ada kita yang mengalami hal-hal yang sulit hari-hari ini, hal-hal yang buruk pada hari-hari ini, Tuhan selalu ada menyertai-mu. Tuhan pasti menggenapi rencananya dalam hidupmu, dan Tuhan akan menggenapi firman seperti yang Dia katakan dalam hidupmu. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan iman. Engkaulah perisaiku Tuhan, saat badai hidup menerpamu. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpamu. Firman-Mu di dalam
tenggorokan kami bukan, tubuh kami tidak seperti tembaga Tuhan. Itu sebabnya kami perlu kekuatan dari Tuhan untuk kami tetap bertahan di tengah-tengah badai ini Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau setia untuk menopang kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa berdoa Tuhan, berikan kekuatan, keyakinan, penyertaan-Mu dalam setiap hidup umat-umat-Mu. Kemanapun kami melangkah, ada kuat kuasa-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Maka pada saat ini Tuhan, kami akan menerima perjamuan untuk kami mengingat tentang pengorbanan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang di rumah, kita pegang roti dengan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan minuman kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Topang kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Topang kami dengan firman-Mu. Kami tidak akan kehilangan pengharapan kami tentang Engkau ya Tuhan. Kami pasti akan melewati hari-hari yang sulit ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Bapak berdoa untuk sepanjang minggu ini dalam semua aktivitas jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak semua diberkati Tuhan. Bahkan sepanjang bulan yang berlalu ini Tuhan, kami akan melewati bersama dengan kuat kuasa-Mu. Kemanapun melangkah setiap umat-umat melangkah mereka diberkati Tuhan. Tuhan tolong sekali lagi yang lemah berikan kekuatan Tuhan. Bahkan yang tidak menghadapi gangguan kesehatan, Engkau adalah tabib, Engkau adalah dokter. Kekasih-kekasih kami yang masih isolasi mandiri Tuhan, Tuhan hiburkan terus mereka Tuhan. Pengharapan dari Tuhan menjadi bagian umat-umat-Mu Tuhan. Mulai dari yang terkecil, anak-anak dalam pertumbuhan mereka Tuhan tolong. Orang tua kami juga Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami akan melangkah sepanjang minggu dengan kemenangan dari Tuhan. Kami bersyukur, kami akhiri persekutuan kami. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.